Shalom, ya selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di dalam devosi kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai devosi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Kau memimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Engkau urapi hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran-Mu, dan kiranya melalui kebenaran-Mu ini kami boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, kita akan sama-sama buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ibu akan bacakan bagi kita semua. Silahkan disimak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saya yakin anak-anak sekalian sudah sering mendengar ayat atau perikop ini ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam ayat ini ada kata kehendak. Ya, ada kata kehendak. Pernah nggak sih kita mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, ibu yakin anak-anak pasti pernah ya melakukan tugas atau melakukan tanggung jawab sebagai anak itu berdasarkan kehendak dari orang tua, guru, atau orang-orang sekitar kalian. Kemudian sekarang apakah pernah terpikirkan untuk anak-anak sekalian melakukan kehendak Tuhan? Ya, pasti ada yang berpikir abstrak sekali ya kehendak Tuhan itu. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita seperti zaman pada saat perjanjian lama. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita? Ya, di sini dinyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam suka, dalam duka, ataupun dalam kondisi terjepit sekalipun kita harus terus mengucap syukur. Ibu ketika membagikan ini, ibu sedikit berat ya, karena diri ibu sendiri masih perlu banyak belajar dalam area ini, yaitu mengucap syukur. Ya, refleksi dari ibu ketika ibu membaca satu ayat ini adalah ibu menyadari betul bahwa hidup ini adalah kesempatan dan harusnya setiap harinya harus penuh dengan ucapan syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk berkarya, untuk bersekolah, bahkan kita diberi kesempatan untuk memberikan hidup kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah satu hak istimewa bagi kita, bagi ibu dan bagi anak-anak sekalian. Akan tetapi kenyataannya atau faktanya dalam kondisi terjepit, sulit, dengan tantangan yang begitu banyak yang menghimpit kehidupan kita, manusia sulit sekali untuk mengucap syukur. Mengapa? Ya, mengucap syukur ini tidak semudah yang anak-anak pikirkan. Mengucap syukur memang membutuhkan membutuhkan yang namanya kerendahan hati, menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan kita tidak bisa melakukan, maksudnya kita tidak bisa memaksa apa yang ingin kita gapai. Nah, di sini mengucap syukur dalam segala hal ini adalah salah satu kehendak Tuhan yang ingin kita kerjakan. Apakah dalam kehidupan kita senantiasa mau mengucap syukur dan mau menantikan Tuhan, atau dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau benar-benar menyerahkan segala kesulitan kita, kesedihan kita kepada Dia yang sebagai pemilik hidup kita. Ya, hari ini ibu ingin anak-anak merenungkan satu pertanyaan ini. Sudahkah saya melakukan kehendak Tuhan? Katakan itu pada diri kita masing-masing. Secara jujur, kalau ibu diberikan pertanyaan tersebut, maka ibu bisa menjawab. Ibu sering sekali mungkin tidak mengikuti kehendak Tuhan, bahkan seringkali mengikuti kehendak ibu sendiri di dalam kondisi-kondisi sulit. Ya, jadi kita perlu sama-sama belajar. Ternyata di area ini itu adalah hal yang sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah dan kita tidak bisa melakukannya. Nah, mengucap syukur ini pasti ditandai dengan satu hal, yaitu tidak mudah mengeluh. Nah, ketika ibu sakit atau ketika ibu melakukan kegiatan
sesuatu yang sulit ya, kadang ibu mengeluh dan itu secara otomatis keluar dari mulut ibu lah. Ini perlu belajar lagi. Sama juga anak-anak juga kita sama-sama belajar. Di dalam kelas pun ketika tugas banyak, berarti kita harusnya mengucap syukur karena ada sekolah yang tidak ada jam kosong dan ada sekolah yang mau memberikan pembelajaran secara maksimal. Di luar sana belum tentu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, jadi anak-anak, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita sama-sama belajar. Tidak hanya anak-anak sekalian, ibu pun sebagai seorang guru masih perlu sekali belajar terus-menerus dalam area ini. Mari kita sama-sama membagikan kepada dunia bahwa kita anak Tuhan yang senantiasa bersyukur karena kita diberikan kesempatan hari demi hari untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya, kita akan sama-sama menutup ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak-anak secara pribadi. Yang pertama, sudahkah saya mengikuti kehendak Allah? Yang kedua, bagaimana cara saya menghadapi tantangan? Dan yang ketiga, respon apa yang terjadi jika kita terhimpit? Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh sama-sama berdevosi walaupun jarak memisahkan kami. Tapi kami percaya Tuhan yang ajaib senantiasa memampukan kami untuk memberikan pertolongan di masa-masa sulit ini. Tuhan, mampukan kami untuk mengucap syukur. Jauhkan kami dari sikap hati yang mudah mengeluh dengan respon yang tidak benar. Biarlah kami terus senantiasa melihat dari sudut pandang Tuhan dan dari kacamata Tuhan, dihindarkan dari hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.